Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962, adalah seorang ekonom Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia, dengan rekam jejak yang mengesankan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Sri Mulyani mendapat pengakuan internasional atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam dunia ekonomi, dan seringkali masuk dalam daftar tokoh berpengaruh dunia. Sebagai seorang pemimpin, beliau menjadi contoh teladan dalam integritas, profesionalisme, dan dedikasi untuk pembangunan Indonesia. Atas segala kontribusi beliau bagi Indonesia, kelompok kami memilih beliau sebagai tokoh panutan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak. Apa saja nilai berakhlak yang diterapkan Bu Sri Mulyani? Simak videonya sampai selesai ya. Di tengah kesibukan Bandara Soekarno-Hatta yang terus beroperasi, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, melakukan inspeksi mendadak atau sidak di salah satu unit penting, yaitu Bea Cukai. Tujuannya jelas, memastikan pengawasan dan pelayanan berjalan dengan lancar, efektif, dan transparan. Melalui sidak ini, Ibu Sri Mulyani menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sektor pelayanan Bea Cukai yang mencerminkan core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan prima dari para petugas Bea Cukai. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Penerapan akuntabel ditunjukkan oleh Ibu Sri Mulyani selama kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, di mana laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang disusun oleh Kementerian Keuangan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk yang ke-8 kalinya. Capaian tersebut membuktikan komitmen pemerintah yang terus konsisten menjaga transparansi kinerja APBN. Hal ini menunjukkan akuntabilitas dari kementerian yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani. Tidak diragukan lagi kompetennya Ibu Sri Mulyani dengan mencapai banyak hal dalam karirnya sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Ia memperoleh gelar Euromoney Finance Ministry of the Year pada tahun 2006. Dan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-37 di dunia oleh majalah Forbes pada tahun 2016. Sri Mulyani juga telah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sri Mulyani menunjukkan penerapan nilai harmonis dalam konteks berakhlak. Contohnya, program perlindungan sosial. Sri Mulyani telah mendukung berbagai program perlindungan sosial yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan kelompok rentan lainnya. Contoh konkret adalah alokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu. Sri Mulyani menunjukkan loyalitas yang luar biasa dalam nilai loyal berakhlak melalui dedikasinya yang tinggi sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang menjabat dalam periode yang cukup lama, yakni di 3 era presiden. Ia pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005 sampai 2010. Kemudian ia menjabat lagi pada periode pertama Joko Widodo pada tahun 2016 sampai 2019. Ia kembali menjabat pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo tahun 2019 sampai 2024. Kini, Sri Mulyani kembali ditunjuk oleh Prabowo Subianto mengisi jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Kebijakan fiskal yang responsif dalam menghadapi berbagai krisis adalah wujud langkah-langkah adaptif yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani, termasuk pada pandemi COVID-19. Ibu Sri Mulyani mengambil langkah-langkah fiskal yang cepat dan responsif, misalnya pemberian stimulus ekonomi untuk mendukung perekonomian yang terpuruk akibat pandemi, serta alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang paling terdampak. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Ibu Sri Mulyani yaitu Ibu Sri Mulyani merupakan salah satu aktor penting dalam pagelaran G20, terutama pertemuan pada jalur keuangan dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Pada pertemuan tersebut, Ibu Sri Mulyani membahas rencana penyelenggaraan bilateral policy dialog antara Indonesia dengan negara-negara mitra. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani mencerminkan nilai dasar kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi.